Oke, oke. Ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Pertemuan kita yang pertama sesudah UTS ya. Nah, alhamdulillah PTS kita mendapat fasilitas dari pemerintah. Saya coba ajukan bahwa kita menang dosen praktisi. Jadi eh, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Dr. Syafrizal, Armuroji Syafrizal, yang beliau adalah seorang dokter yang praktik sendiri, juga di Rumah Sakit Bidadari juga. Jadi yang sudah banyak eh, pengalaman. Jadi kita berharap, saya secara pribadi berharap dengan hadirnya narasumber kita hari ini bisa memberikan pencerahan bagi kita lebih dari wawasan kita sebagai bidan. Nah, ibu-ibu kan semua sudah pada bidan nih. Sudah pada bidan, kemudian mengambil untuk sarjana level S1. Artinya, standar untuk profesi itu akan ibu capai sampai ibu profesi. Nah, saya sebagai dosen akan menyamakan standar dengan apa yang diminta pemerintah dan juga masih dalam koneksi bidan. Nah, di sini kita berharap, nih, kita kan di lapangan nih, pada orang lapangan kan, ada saatnya nanti kita itu, oh ini gawat darurat bu, gawat darurat bu. Ya, pada saat di rumah sakit kita lepas. Itu kan yang terjadi. Ataupun mana bidannya? Kalau seperti sesuai prosedur, nggak kena marah lah. Mana bidannya? Oh iya, makasih ya bu. Pada saat nggak sesuai prosedur, pasti yang kita kena marah. Iya bu, hampir mati pasien ibu. Nah, seperti itu ya. Pada saat kesempatan ini, kita berharap nanti kita dapat gambaran sebagai bidan, kira-kira nih, di rumah sakit itu apa yang akan dilakukannya? Kenapa ya kami bidan nggak bisa melakukan itu ya? Gitu. Itu harus kita gali. Saya berharap ibu-ibu bisa menggali itu dengan narasumber kita hari ini. Nah, itu satu. Kedua, saya ingin menyampaikan juga di hari ini kita akan dua pertemuan, yaitu kelas S1 dengan kelas E2. Kelas S1 di jam 9.40 sampai dengan ke jam 11.20, karena kita juga harus pertanggungjawabkan kehadiran dari narasumber kita ke Jakarta. Bahwa eh, dokumentasi kita harus kita ikuti sesuai prosedur, kalau enggak tahun depan kasihan adik dari tahun ajarannya nggak mau lagi nanti dikasih praktisi. Jadi kita harus bertanggungjawabkan itu. Makanya nanti di les ketiga itu kita anggap di les ketiga itu kelas E2. Jadi satu kelas itu sebenarnya untuk 50 orang. Makanya kita dapat dua kali. Nah, kita mengundang narasumber kita ini dua kali dapat jatah. E1 dan E2. Ini saya sudah ambil dokumentasi, kita masih 43 orang, masih dalam 50. Jadi harapannya nanti, kita lihat, kita break nanti di 11.20, 10 menit lagi kita akan dokumentasi kembali. Jadi kalau memang lebih dari 50, kita coba keluar dulu sebentar, lalu masuk agar nanti kita secara dokumentasi terpenuhi. Ya, ini kita harus sepaham dulu. Jangan, kok ibu masuk semua ini? Ya, benar. Jadi saya mengajukan dua les, sebenarnya les saya satu, tapi ini les Bu Juli kita arahkan eh, menjadi ke kita. Nah, seperti itu. Jadi les Bu Juli yang kita ambil. Itu satu. Kedua, terkait dengan, mungkin saya coba share screen dengan, sebelum kita masukkan, saya coba share screen ya. Terkait dengan kita program praktisi, kita harus tetap ingat bahwa hari ini kita adalah pertemuan 10. Kita harus ingat apa yang akan kita capai. Jadi jangan ada dusta di antara kita nanti. Jangan nanti ibu udah nengok yang ganteng-ganteng, lupa ibu nanti. Jadi saya ingatin dulu ya. Walaupun praktisi saya tetap di dalam mendampingi. Nah, jadi kita alhamdulillah ada tambah lagi untuk narasumber kita. Di sini kita pertemuan 10, kita sudah pahami bahwa satu semester ini sudah kita tentukan untuk kelompok. Nah, di sini kita sudah
menentukan bahwa hari ini adalah mengembangkan manajemen kebidanan gawat darurat, abses pelvis, dan postpartum hemorrhagic yang primer dan sekunder. Saya berharap kelompok nanti bisa menyajikan ini, karena narasumber kita juga ingin tahu sampai mana kita paham selama ini. Jangan-jangan memang udah paham, jadi tinggal narasumbernya nanti good, bisa jadi ya kan? Nah, pada saat nanti di les kedua ini, saya berharap di sini ada jurnal. Jadi kalau setiap kelompok ini ya, saya ingatin gitu. Kita kan udah dipandu RPS. Perkuliahan kita kali ini, bacalah metode kuliahnya. Jurnal, tutorial, dan jurnal reading. Tutorial apa, Bu? Berarti nanti ada salah satu kasus dibahas, lalu bagaimana penanganan bidannya secara ASCAP, SOAP, ataupun Helen Farna. Nah, kemudian jurnal reading atau boleh simulasi. Misalkan Ibu videokan di rumah, Ibu tunjukkan caranya, seperti inilah kami penanganannya si abses maupun PPH. Nah, ini nanti kita lihat kelompok memilih yang mana nih. Nah, di les kedua, kita bagi PPT, udah dibacakan nanti apa yang dari kelompok, lalu bacalah dari jurnal. Kalau ada yang jurnal yang dapat tentang PPH ini. Lalu kalau di les ketiga nanti, baru kita masuk ke kasus dan apa yang ditangani oleh kelompok. Nah, nanti diluruskan dari narasumber, kita sama-sama. Kemudian, nih, saya ingatkan lagi. Kalau semalam bisa, Bu, tugasnya boleh ya, boleh, boleh. Ibu bilang boleh. Tapi sekarang kita terkait tiga pihak. Kita ada PTS, kita ada praktisi, dan kita ada mahasiswa. Pemerintah satu lagi. Jadi artinya apa? Kalau tugas hari ini, kelompok harus langsung kirim ke saya, karena saya harus langsung rekap. Kenapa? Nanti apa yang dibuat tugas si kelompok ini udah hampir sama itu dengan individu. Nah, seperti itu ya. Apa Bu tugasnya? Hanya mereview jurnal. Mudah kok. Tadi kan sudah jurnal reading. Hanya mereview jurnal, buatlah laporan apa yang di jurnal itu tentang PPH dengan si absen. Loh, suara siapa itu? Ada yang komplain nih kalau sudah ada seperti itu. Nonton bola pula itu. Gimana? Saya unmute semua atau gimana nih? Manginar, Ibu Manginar Sirait. Ayo. Apa itu informasi lagi? Orang bergeser, Dok. Udah dimatiin. Saya unmute ya. Oke. Nah, sekarang untuk saat ini saya bertanya, kira-kira sudah bisa kita mulai atau ada yang perlu ditanya dulu? Maaf Bu, ingin Iya. memperjelas saja Bu. Mm-mm. Ini kan aturan di pertemuan 10 ini kan Bu, ini di kelompok 9 jadinya Bu, karena kan di angka 9 ini kan kita UTS Bu. Jadi yang di pertemuan 10 ini yang tentang mengembangkan manajemen asuhan kebidanan dan kegawat daruratan pada ibu nifas dengan abses pelvis ini di kelompok 9 Bu. Jadi yang di bawahnya jadinya kelompok 10 Bu. Nggak apa-apa, itu hanya beda teknis, artinya namanya saja yang beda. Kalau kelompoknya dia 9 tambah 9, 18 harusnya pertemuan. Iya. Tapi karena kelompok di UTS tidak pakai kelompok, berarti kelompoknya hanya tinggal 16. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas, yang materi ini, kelompok 9 nggak apa-apa. Pertemuan yang kita sampaikan, pertemuan yang ke-10. Boleh, kelompok 9 namanya nggak apa-apa. Oke ya, kelompok sudah bisa ini, udah standby nih. Biar saya serahkan dulu kepada praktisi nanti. Sudah standby? Oke, baik. Kepada Dr. Armuroji, apakah kita lanjut langsung mahasiswa atau mau ada pembukaan, Dok? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, suara saya sudah terdengar dengan jelas. Kurang kuat ya? Gimana? Kuat nggak? Sudah kuat, Bu. Kurang kuat, Bu. Sudah, Bu. Kuatkan lagi, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Armuroji Safijal. Saya seorang dokter umum. Jadi saat ini saya
bekerja di Rumah Sakit Umum Bidadari, tepatnya di Bidadari Batubara. Untuk pengalaman klinis yang sudah saya jalani, mungkin lebih kurang sudah hampir dari 2017 ya sampai sekarang masih sebagai seorang praktisi kesehatan di fasilitas kesehatan primer baik yang sekunder. Nah, tapi mungkin hari ini saya akan coba sharing ya. Mungkin di sini ada kakak bidan senior yang mungkin lebih banyak pengalaman di lapangannya. Jadi saya cuma sekedar sharing, bukan menggurui. Mungkin saya lebih banyak untuk di konsep yang teoritisnya. Tapi mungkin dari konsep lapangannya mungkin kakak-kakak semuanya yang sudah terjun di kehidupan yang nyata ini udah punya banyak pengalaman, mungkin nanti saya bisa dengarkan sharing-sharing juga dari kakak-kakak semuanya, dan mungkin nanti saya akan membantu dari sisi teoritisnya seperti apa yang benarnya dan sesuai SOP yang ada di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan yang primer. Mungkin itu saja pembukaan dari saya dulu, Bu Mesri. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih, Dok. Mungkin itu sudah di perkenalan ya. Tidak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi kita sudah kenal, beliau akan, insya Allah kita berdoa semua sehat-sehat, akan masuk ke pertemuan kita selanjutnya selama 3 bulan ini atau 2 bulan ya, 7 kali ke depan. Jadi 7 kali di kelas E1, 7 kali di E2. Nah, ini kesempatan kita. Sebelum masuk, gali lagi, besok kira-kira saya mau nanya apa ya? Boleh, terserah. Mau kasus. Karena kan memang beliau juga di rumah sakit. Jadi berkecimpung dari hasil dari apa yang kita kirim. Tindakan apa yang tidak kita mampu. Nanti akan beliau luruskan. Nah, terima kasih Dr. Armuroji. Kami persilakan kepada kelompok. Coba di-share dulu. Ibu Ronauli, silahkan dikondisikan. Saya, Bu, untuk kelompok 10, Ibu Susanti yang meng-share materinya, Bu. Oke, boleh, silahkan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 10 akan membacakan hasil diskusi kami. Sudah kelihatan Ibu-ibu? Sudah, Bu. Nah, Bu, Manajemen asuhan pada neonatal esensial usia 0 sampai 6 jam. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Masa neonatal merupakan masa kritis untuk bayi karena bayi dalam masa transisi dari kehidupan intrauteri ke ekstrauteri. Awalnya semua kebutuhan bayi dalam kandungan sudah terpenuhi dari ibunya melalui plasenta. Namun saat bayi dilahirkan dan berada di luar rahim, terpapar dengan udara bebas, secara otomatis semua fungsi organ bayi harus mampu bekerja sendiri, baik jantung, pernapasan, ginjal, dan lain-lain. Harus menyesuaikan untuk kebutuhannya. Oleh karena itu, kemauan, keterampilan, dan keterampilan tenaga medis yang menangani kelahiran bayi mutlak sangat dibutuhkan, tetapi tidak semua tenaga medis memiliki kemampuan dan keterampilan standar dalam melakukan resusitasi perawatan neonatal esensial 0 sampai 6 jam, walaupun mereka itu memiliki latar belakang pendidikan sebagai profesi ahli.
Dua, pembahasan. Dua, pengertian kegawat daruratan neonatal. Kegawatan daruratan neonatal adalah situasi yang dibutuhkan evaluasi dan manajemen yang tepat pada bayi baru lahir sampai usia 28 hari, serta membutuhkan pengetahuan dalam pengendalian perubahan psikologi dan kebutuhan patologis yang sewaktu-waktu dapat timbul. Permasalahan kegawatan daruratan neonatal bisa berdampak meningkatnya angka kematian bayi atau AKB yang sangat membutuhkan keterampilan menyelamatkan nasib anak bangsa. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan agar dapat memberikan layanan yang tepat, cepat, dan tepat. Dua jenis kegawat daruratan neonatal. Satu, asphyxia. Asphyxia adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur. Bayi dengan riwayat gawat janin belum lahir umumnya akan mengalami asphyxia pada saat dilahirkan. Asphyxia neonaturum adalah keadaan di mana bayi tidak dapat segera bernapas secara spontan dan teratur setelah lahir. Dua, prematur. Prematur adalah bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Klasifikasi bayi prematur dapat berdasarkan berat badan atau usia. Berat badan bayi prematur dikategorikan menjadi bayi berat badan lahir rendah, bayi kurang dari 2.500 gram, bayi berat lahir sangat rendah atau very low birth weight, bayi kurang dari 1.500 atau bayi berat lahir sangat rendah, atau extreme low birth, bayi kurang dari 1.000 gram. Hipotermi adalah hipotermi kondisi di mana suhu kurang dari 36 derajat teramat dingin. Untuk mengukur suhu tubuh, hipotermia memerlukan termometer ukuran rendah atau low reading termometer sampai 20 derajat Celcius. Akibat hipotermia adalah meningkatnya konsumsi, terjadinya hipoksia, terjadinya metabolik asidosis sebagai konsekuensi glikosis anaerobik yang menurunnya simpanan glikogen dengan akibat hipoglikemia. Hilangnya kalori tampak dengan turunnya berat badan yang dapat ditanggulangi dengan meningkatnya intake kalori. 4, bayi dari ibu menular seksual. Izin Bu Susanti. Bu, Sepertinya PPT Ibu saya lihat bagian ini ya, bagian neonatus ya. iya Bu, kami kelompok 10 di RPS-nya yang ke-11 Bu. Oke, kita ada kelompok yang bagian PPH. Untuk pertemuan 10 kita harusnya PPH. Jadi dia kelompok 9 yang kita majukan. Gimana Bu Ronali? Maaf Bu, sudah saya kabari Bu untuk kelompok 9 mengirimkan PPT-nya, tetapi sampai sekarang belum juga dikirim kepada saya Bu. Jadi kelompok 10 yang dimajukannya Bu. Gimana Bapak Narasumber? Gimana nih Dok? Nah ini beda yang disampaikan, beda yang muncul. Jadi saya mikirnya gimana ya? Apakah kita lanjut apa yang mereka sampaikan saja baru kita apakan? Karena pasti narasumber yang menyiapkan bahan sesuai dengan RPS ya, sesuai instruksi kita gitu. Ini ada kelompok 9 nggak di sini? Artinya gini, kita nggak harus orang ibu buat PPT atau gimana. Narasumber hanya ingin apa ya yang sudah kita pahami selama ini. Nah, seperti itu saja. Gimana? Ada kelompok 9 yang kira-kira bisa menyampaikannya? Siapa aja kelompok 9, Bu? Bu Rona, boleh dikirim namanya? Kalau untuk Ibu Mungkin seperti itu ya, Dok. Untuk lebih nanti kita masuk lagi ke pertemuan ke-11, kelompok 10, jadinya kita jadi bingung nih perjalanannya. Mending kita kesempurnaan milik yang di atas.
Artinya tiada rotan, akar pun jadi. Nanti tidak ada langsung sempurna, pasti ada juga perbaikan. Sama seperti kelompok tadi, udah bagus sih. Tapi kan kita nggak tahu nih pada saat nanti mereka tampil di pertemuan selanjutnya, pasti andai kan ada saran atau masukan nanti bakal ada yang akan diperbaiki. Jadi harapannya kita ikuti ke koridor dulu yuk. Siapa nih kelompok 9? Ada yang hadir di sini, Bu? Bu Rona sudah dikirim daftar kelompok? Di mana, Bu Rona? Belum. Ini saya Nah, kirim nih, sembari Bu. ya, sembari saya tunggu. Gimana dok? Apakah kita langsung, karena waktu pun sudah jalan juga ya. Sembari Ya. menunggu kelompok, mungkin kita kasih dulu pencerahan pada bagian Halo, selamat kita pagi, harus Ibu. harus konsekuen ya. Karena di RPS kita pertemuan pertama dengan praktisi Iya, Bu, tentang 30 PPH. klinik, Bu. Saya ikutkan RPS seperti tadi. Jadi saya tunggu ininya. Saya coba lagi ingatkan bahwa RPS kita di pertemuan 10 adalah tentang PPH. Kita Kan, Bu, boleh saya pun jadi buat bingung kemarin Bu kasus saya dan juga membaginya. akan Saya bahas jurnal. tunggu-tunggu di grup, Dan nggak nanti juga, Bu, kelompok dikirim ini mereka, akan Bu. mengkritikal jurnal review. Artinya menurut jurnal ini ternyata PPH itu banyak berhubungan dengan Itu yang hanya memiliki kehamilan klinik saja misal. Ya atau tergantung lah yang apa yang tidak ada di memiliki jurnal klinik itu. bekerja? Jadi mungkin narasumber juga akan menyampaikan ya beberapa jurnal juga. Oke, sembari menunggu kita harapkan dulu, kita persilahkan dari Baru lagi ya, Bu, narasumber saya untuk perubahin memberikan lagi gitu ya kan, Bu. pencerahan. Di grup nggak dikirim-kirim Udah loh, Bu. ditulis Cuma kelompoknya, gimana lah saya, udah Bu? udah dikirim nama kelompoknya, Bu? Ah, baik-baik, Bu. Sudah? Ini Ini atas nama Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah saya masukkan. kelompok 1, Ibu 2 Ida Lumongga itu. sampai ke 9. Nah, kelompok 9 Hanifah, Ibu Hanifah ya? Ibu Hanifah ada hadir? Kita cari nih Ibu Hanifah. Suara saya jelas kan, Bu? Nanti saya panggil-panggil rupanya karena suara saya tidak jelas. Jelas, Bu. Jelas. Ibu Hanifah nggak Jelas, muncul. Bu. Oke, adakah kelompok 9 sebelum saya cari satu persatu? Jangan ada dusta di antara kita. Tadi habis lagi. Ayo, anak siapa? Anak siapa itu? Di mana? Ada. Sekarang gini deh, kita bantu kelompok nih. Ini hanyalah tentang apa sih? Apa yang akan terjadi pada kegawat daruratan? Kan kita udah masing-masing di klinik. Apa askep yang akan kita lakukan jika terjadi kegawat daruratan pada ibu nifas? Contoh salah satunya postpartum hemoragik primer dan sekunder. Nah, saya tanya, apa bedanya postpartum primer dengan yang sekunder? Yuk, ini makan-makan bidan nih. Duit. Tapi kalau boleh jangan ya, jangan dapat duit dari yang patologis ya. Oke, silakan. Siapa yang bisa kasih masukan? Nggak pernah, Bu, menanganinya gitu kah? Bu, diulangi lagi Bu pertanyaannya Bu biar bisa Oke. nyapa. Perdarahan postpartum primer. Oke. Ibu Kasus kehilangan apakah perbedaannya secara teoritis dulu nih? Apakah perbedaan postpartum hemoragik primer dengan yang sekunder? Apa bedanya coba? Sama-sama perdarahan. Apa bedanya? Bu. Gimana? Perdarahan postpartum primer itu Bu ketika ibu kehilangan lebih dari 500 ml darah setelah 24 jam pertama melahirkan. Sedangkan Iya, itu namanya perdarahan
postpartum ya, pasti dia kalau lewat 50. Nah, ada yang membedakan antara primer dengan sekunder. Coba. Kalau sekunder itu Bu terjadi hingga 12 minggu setelah persalinan Bu. Kalau yang sekunder ya. Iya, sekunder. Nah, kalau yang primer Dari 24 jam Bu dan lebih dari 500 ml. oke ya. Jadi dia ada jamnya ternyata. Iya. Itulah yang membedakan. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Nah, kita dengar dulu dari narasumber kita pencerahannya. Nanti saya tunggu nih respon kelompok. Bu, kami kelompok udah selesai ya. Nggak bisa lepas. Tetap ditagih. Jadi kalau Ibu nanti kok di sini tetap Ibu lampirkan, Ibu kasih masukan atau apa, Ibu tinggal perbaikan. Jangan lari. Ya, ini kelompok Ibu anak kandungnya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Silahkan Ya, di-share screen bahannya. ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis di rumah sakit, jadi agak error sedikit. Jadi ini saya sharing ya bahannya. Sudah terlihat bahannya? Cek. Sudah terlihat, dokter. Oke. Ya, jadi hari ini saya diamanahkan oleh universitas untuk membawakan materi tentang kegawat daruratan pada maternal dan neonatal. Khususnya hari ini kita akan membahas penyakit maternal dulu ya, yaitu postpartum hemorrhaging, atau kalau kita bahasa Indonesia kan perdarahan pasca persalinan. Jadi untuk kasus perdarahan pasca persalinan ini merupakan salah satu penyebab terjadinya angka kematian ibu ya, atau AKI. Jadi ini merupakan sebuah masalah utama atau masalah kesehatan utama yang menjadi prioritas dari negara untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dan di mana untuk menjadi garda terdepannya untuk pencegahan terjadinya angka kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi ini adalah teman-teman sejawat bidan-bidan semuanya. Mungkin kita akan menyambut pasien-pasien postpartum hemorrhagik ini mungkin setelah dari praktek pribadi teman-teman atau klinik pribadi teman-teman. Tapi harapan kami di sini sebagai seorang dokter atau dokter spesialis di sini adalah teman-teman mampu untuk melakukan pertolongan atau penata laksanaan awal sebelum mereka sampai ke fasilitas kesehatan sekunder atau rumah sakit ya. Kita akan bahas yang pertama. Nah, pertama kita akan cerita dulu apa sih definisi dari perdarahan pasca persalinan ini. Jadi perdarahan pasca persalinan itu adalah hilangnya darah atau keluarnya darah setelah persalinan melalui pervaginam ya, itu sebanyak 500 cc. Jadi kalau kita kan kadang susah tuh 500 cc itu berapa gitu ya. Jadi kalau sederhananya, kalau teman-teman tahu aqua yang sedang ya, yang ukuran 600 mili yang biasa kita beli di grosir atau di Indomaret itu. Jadi kalau darah yang udah keluar itu sampai dengan satu aqua yang sedang ya, atau dia itu SC ya, keluar darah itu setengah dari aqua besar. Nah, itulah yang kita sebut dengan perdarahan pasca persalinan. Jadi kalau ditanya kapan sih kita sebut dia itu perdarahan pasca persalinan, yang kita sebut ya perdarahan pasca persalinan itu adalah setelah kala 3 atau setelah lahirnya plasenta, baru kita sebut dia itu adalah perdarahan pasca persalinan. Kalau dalam proses pengeluaran plasenta atau dalam 30 menit pertama ya, 30 menit pertama sebelum plasenta itu dilahirkan, itu kalau darah yang keluar itu lebih dari 500 cc itu belum kita sebut dengan perdarahan pasca persalinan ya, tapi masih kita sebut kala 3 ya, kala 3 atau fase pengeluaran plasenta. Tapi kalau sudah lebih dari 30 menit ya, plasenta juga belum lahir atau ada sisa plasenta yang belum lahir dan mengeluarkan darah lebih dari 500 cc,
Kalau kita membantu persalinan secara pervaginal, nah itulah yang kita sebut dengan perdarahan pasca persalinan. Dari itu ke atas, jadi dari kala 3, kala 4, dan itu yang kita sebut dengan perdarahan pasca persalinan. Nah, biasanya apa sih yang akan kita temukan sebagai tanda awal kalau itu adalah merupakan sebuah perdarahan pasca persalinan? Yang pertama, biasanya kita akan temukan tanda-tanda shock ya. Pasiennya lemah, keringat dingin, ya, menggigil, sesak napas. Kemudian kalau kita tensi pasiennya, tensinya itu di bawah 90 mm air raksa, ya. Atau kalau kita cek nadinya itu di atas 100 kali per menit atau kita sebut dengan takikardia. Nah, kalau kita cek napasnya itu biasanya di atas 22 kali per menit. Nah, itu merupakan tanda awal kalau itu sudah terjadi tanda-tanda shock atau tanda-tanda menuju ke kegawat daruratannya. Ya, jadi teman-teman udah mulai antisipasi nih kalau misalnya ada ibu baru saja ditolong persalinan, kemudian badannya lemah, kesadarannya mulai terganggu. Ah, ini tanda-tanda kegawatan yang harus teman-teman sigap dalam mengambil tindakan, ya. Oke, kita mulai nih. Jadi secara umum kita bagi PPH itu menjadi 2. Ada yang kita sebut dengan perdarahan pasca persalinan yang dini atau PPH yang primer atau early PPH. Itu kalau terjadi PPH kurang dari 24 jam setelah kala 3. Ya, kurang dari 24 jam. Sedangkan kalau misalnya PPH-nya terjadi setelah 24 jam, nah itu kita sebut dengan late PPH atau PPH yang sekunder, ya, atau postpartum hemorrhage yang sekunder. Jadi untuk membedakannya itu gampang. Kita tinggal lihat ini perdarahan yang terjadi di bawah 24 jam atau di atas 24 jam. Kalau dia masih di bawah 24 jam, maka itu kita sebut dengan PPH yang primer. Kalau dia sudah terjadi di atas 24 jam, itu kita sebut dengan PPH yang sekunder. Ya, sampai di sini jelas ya. Oke, kemudian kita lihat nih, apa-apa saja yang menjadi faktor pemicu terjadinya PPH. Ya, jadi kalau teman-teman mau membantu persalinan, kemudian teman-teman temukan salah satu dari faktor resiko ini, teman-teman udah mulai antisipasi, ya. Komplikasi persalinannya itu bisa mengarah ke PPH. Artinya, ketika teman-teman membantu persalinannya, itu troli emergensi didekatkan dengan teman-teman supaya nanti waktu terjadi, misalnya terjadi di PPH-nya, teman-teman udah siap dengan tim, dengan alat untuk mengatasi PPH-nya. Ya, apa aja itu? Pertama, ibu-ibu dengan multivaritas atau yang hamil udah lebih dari 1 kali, yaitu resiko tinggi untuk terjadi PPH, ya. Kemudian ibu-ibu dengan anemia, ya. Kemudian ada overdistensi uterus atau uterusnya itu terlalu besar, ya, seperti pada kehamilan gamli, kehamilan kembar, atau pada pasien-pasien yang ketubannya banyak atau polihidromnia. Kemudian ibu-ibu dengan hipertensi, ya, atau preeklamsi, eklamsi, kemudian persalinan yang lama, baik itu kala satunya, ya, kala satu fase aktifnya atau kala satu fase latennya, ya. Kemudian persalinan yang dibantu dengan obat-obatan, ya. Kemudian ada pasien yang udah pernah seksio, ya, tapi ada beberapa pengenlah nih persalinan normal gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman ya, kalau misalnya ada pasien yang pernah seksio, kemudian dia minta tolong sama teman-teman, dia itu mau dilakukan persalinan normal, walaupun teman-teman lihat ini panggul adekuat, bagus nih bentuknya, panggulnya panggul ginekologi gitu misalnya. Kemudian anaknya pun nggak besar-besar kali ini gitu, misalnya ini dilahirkan secara normal. Tapi teman-teman kalau saya saranin konsul aja dulu ke dokter spesialis objinnya biar mereka hitung skor, ada istilahnya VBAC. Nah, istilah itu tuh VBAC, vaginal birth after cesarean. Ya, jadi ada scoring yang dilakukan oleh dokter spesialis itu, itulah yang menentukan apakah setelah dilakukan seksio boleh dilakukan secara normal. Karena kita nggak tahu bekas operasi yang di dalam itu apakah cukup untuk menahan kedanan dari si ibu ketika dia melakukan kala 2. Takutnya bekas lukanya atau yang lain-lainnya itu belum sembuh sempurna.
ya, kemudian dia melakukan pengedan yang kuat, ya akhirnya robek. Yang kita takutkan ya terjadi PPH, ya ruptur uterus, itu yang kita takutkan. Nah, kemudian ada persalinan-persalinan yang traumatik, ya. Persalinan yang traumatik ini seperti pada kasus-kasus forceps, ya, pada kasus-kasus persalinan yang menggunakan ekstraksi vakum, ya itu mohon teman-teman kalau melakukan itu alat-alat emergensinya itu dekat dengan teman-teman gitu, jangan jauh gitu. Jadi kalau ada apa-apa teman-teman bisa langsung cepat. Kemudian keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan gangguan koagulasi, ya seperti ada terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya, ya, atau yang kita sering sebut dengan solusi plasenta, atau ada kelainan janin dalam rahim. Ya, kelainan janin itu dalam rahim itu ya banyak, ya, seperti ada bayi yang besar, gitu, yang terlalu gemuk, ya, atau makrosomia dan lain-lain, itu juga bisa menyebabkan terjadinya PPH ini. Oke. Nah, jadi secara umum kita bahas dulu yang namanya early PPH. Early PPH atau PPH yang di atas di bawah 24 jam. Jadi early PPH itu sering kita kalau kita teman-teman ya di IGD sering menyingkat yaitu dengan 4T, ya, 4T. Yang pertama adalah tonus, yang kedua adalah tisu itu adalah jaringan, kemudian yang ketiga adalah trauma, kemudian yang keempat adalah trombin. Ya, urutannya nggak boleh diacak, ya, karena ini berdasarkan kasus yang paling sering muncul di PPH, ya. Tonus, ya, tonus itu adalah penyebab tersering terjadinya PPH. Setelah tonus apa? Tisu, jaringan. Nah, itu yang penyebab kedua terjadinya PPH. Kemudian yang ketiga trauma, baru yang keempat adalah trombin. Nah, tonus itu apa yang paling sering penyebab terjadinya PPH itu? Kalau di tonus itu paling sering kasusnya adalah atonia uteri. Ya, itu adalah penyebab PPH yang paling sering. Kemudian kalau dari tisu atau dari jaringan yang paling sering kasusnya itu adalah retensio placenta, ya, atau placenta res, ya. Baru yang ketiga adalah trauma. Trauma ini yang paling sering penyebabnya adalah laserasi, ya, atau robekan. Robekan jalan lahir kah, robekan vagina kah, robekan serviks, ya, atau robekan uterus, itu yang paling sering. Baru yang terakhir adalah yang paling jarang. Yang paling jarang itu adalah trombin. Trombin itu adalah gangguan dari faktor-faktor pembekuan darah, itu yang paling sering, yang keempat penyebab terjadinya PPH ini. Nah, jadi bagaimana cara cepatnya kita untuk mengidentifikasi ini PPH ini jenis yang mana, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada temukan gejala, ya, dia ada perdarahan lebih dari 500 cc setelah persalinan skala 3 gitu. Nah, terus tiba-tiba kita dapatkan maaf sebentar saya ulang. Kalau ada yang mau ditanya, ditanya ya, Bu. Soalnya bisa jadi nih, ya kan? Bisa jadi nanti dilanjut rupanya terlalu panjang. Nah, kira-kira nih, sampai sini. Kira-kira dari PowerPoint yang pertama dengan yang kedua sudah menjawab belum? Apa pertanyaan yang pertama tadi? Apa perbedaan primer dan sekunder? Udah, Bu. Apa itu dulu? Apa satu pertanyaan yang sudah terjawab kan? Apa, Bu? Sudah, Bu. Sudah bisa dari waktunya. Berarti waktunya ya, kalau jumlah dari perdarahan, yang namanya perdarahan postpartum harus lebih dari 500 cc. Ya kan? Nah, kalau yang primer
Kapan waktunya tadi? Jadi selama 24 Kalau jam yang pertama. primer dia 24 jam pertama melahirkan. 24 jam pertama. Dan yang sekunder? 12 24 setelah persalinan. Nah, tadi ada 4T tuh. Barusan dibilang dokter. 4T itu berarti terlambat atau terlalu dini atau gimana? tonus, dan trauma, trombin. Ayo, harusnya nih kelompok lebih memahami nih. Sudah adakah kelompok yang sudah aktif? Sudah ada kelompok? Belum? Belum sepertinya, Bu. Hahaha. Bu, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu sering banyak. Yakin nih 4T terlalu tua, terlalu ini? Tonus, tisu, Tonus. trombin. Kemudian? Tonus, tisu, terus trombin. Itu kita tinggal Tonus, tisu, trauma, dan trombin, Bu. Trauma dan trombin. itu maksud tonus itu apa sih? Tonus itu kekuatan ototnya, Bu. Apa tandanya kekuatan ototnya itu yang lemah dan yang tidak? Kontraksi Dari uterus, Bu, kontraksinya, Bu. Perutnya Nah. tegang keras, Bu. Kalau lemah lembek perutnya. Kontraksinya, Bu. Berarti tonus adalah kontraksi uterus. Jika dia lembek berarti tidak Berkontraksi. Nah, saya mau ada pertanyaan nih, simpel sebenarnya. Kira-kira kenapa kalau dia berkontraksi dia bisa tidak berdarah? Sorry, maaf, terbalik ya. Kenapa kalau dia itu tidak berkontraksi, tonusnya jadi melemah dan dia terjadi perdarahan? Apa hubungan tonus dengan perdarahan? Itu kan beda. Ini tisu, ini darah. Apa nih kaitannya? Kalau dia kontraksi, Bu, jadi otot-otot yang kontraksi itu menghimpit pembuluh darah yang ada di otot-otot yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita kontraksi, bisa jadi pembuluh darahnya ketutup karena kontraksi dari tonus otot tadi, Bu. Benar. Nah, bagus sekali itu jawabannya. Jadi bukan bisa jadi, ini benar. Kenapa? Kami dari segi biomedik juga dalam tingkat sel, pada saat dia rahim kita yang melebar tadi, lepas kan? Plasenta yang menempel itu bukan dilem, lepas. Nah, bekas dari perdarahan ini, pembuluh darah itu terbuka. Sehingga diharapkan pembuluh darahnya itu tertutup dengan kontraksi. Nah, apakah prosedur dari bidan, ini sesuai dengan protap, apakah prosedur dengan bidan terkait kala 3 untuk menghindari ini? Secara fisiologi. Masas uterus. Ada 3. Jadi nanti Ibu lebih jeli pada saat masuk UKOM ataupun soal UKOM, pada saat dikatakan apakah tindakan dari bidan untuk menghindari PPH? Ada 3. Pemberian oksitosin, Bu, setelah 5 menit setelah plasenta lahir. Kemudian masas Terus uterus lahir. Udah, itu satu lagi ya. Satu lagi nggak tahu, Bu. Berarti manajemen aktif kala 3. Kala 3 itu yang 3 itu enggak ini ya. 2 aja, Bu, gitu ya. Jadi dia ada 3. Benar, pada saat dia sebenarnya penegangan tali pusat terkendali. Jadi harus dilihat dulu. Pada saat dia sudah lepas, baru kita lakukan penegangan tali pusat. Kalau memang belum lepas, jangan ditarik-tarik. Ntar dia jadi prolaps ataupun jadi inversio ya. Inversio, terbalik dia. Nah, itu tadi terkait pada dia T. Yang pertama adalah tonus otot. Nah, T yang kedua apa tuh? Tisu.
Jaringan, Tisu. Tisu. Jaringan bahasa Indonesianya itu sinonim sebenarnya ya. Oke, nggak apa-apa. Apa tuh? Sisa plasenta Bu atau Plasentanya Bu. Kira-kira nih saya tanya dengan kita yang sering di lapangan. Kalau sisa plasenta, kira-kira perdarahannya berapa lama? Atau dia termasuk primer apa sekunder? Sekunder, Bu. Nah, di situ yang dipahami. Biasanya kalau memang dia yang disebabkan oleh tonus, biasanya dia terjadinya langsung ke kebanyakan primer tuh. Karena setelah tidak terjadi kontraksi perdarahan. Biasanya yang keluar darah, semburan darah tiba-tiba itu pada pelepasan plasenta. Jadi dilihat, dan itu tidak lebih dari 500 cc. Sesudah sudah keluar, plasenta pun sudah keluar, masih juga itu keluar darah, berarti ada penyebab lain. Apakah perdarahan, luka di dalam, ataukah yang lain, ataukah malah tonus. Jadi kalau yang tonus biasanya dia primer, kalau tisu kebanyakan dia apa Bu tandanya? Ada tisu yang tertinggal nih. masih bungkus. Jadi makannya keluar Bu. Apanya? Nggak keluar. Jarang tuh Bu. Ada pasien begitu loh Bu, baru-baru ini Bu. Gimana? Setelah plasenta akhir Bu, kan? Jadi indusnya itu kita kan ya harus keluar darah seperti mancur gitu Bu, mancur kayak setelah berhenti baru saya lepaskan lagi fundus uterinya. Dan ibunya ini tetap juga pendarahan Bu. Fundusnya itu masih tetap keras gitu Bu. Ada bantalan-bantalan lagi Bu. Jadi kan 2 hari kemudian Bu, 2 hari kemudian saya datang ke rumahnya, katanya perasaannya dia seperti oyong Bu, oyong. Udah itu pening, baru seperti mau jatuh Bu. Jadi memang saya lagi fundus uterinya, memang agak di atas Bu dia. Di atas agak keras. Jadi saya pencet lagi fundus uterinya memang ada keluar Bu. Jadi apa yang keluar? Keluar darah juga. Keluar darah. Stolsel gitu? Jadi kan ya saya kan merasa udah 2 hari masih tetap pendarahan, jadi saya rujuk Bu. Setelah saya rujuk, pasien tersebut diperiksa USG, masih ada lagi seperti kayak jaringan gitu Bu, sisa jaringan-jaringannya menebal di fundus uterinya. Jadi sama dokter disarankan kuret. Setelah dikuret Bu, jaringannya masih banyak, ya kan keluar. Si ibu pun sudah mulai normal Bu, pemandangannya udah normal, nggak oyong-oyong lagi Bu, gitu Bu. Iya, jadi itu secara subjektif, nanti kita masuk ke kasus. Saya hanya ingin menyampaikan di sini, kita logika nih. Tadi kan perdarahan keluar darah, itu berarti Bu dari menempelnya plasenta terakhir, ya kan? Oke, tadi Bu tonusnya nggak bagus sehingga pembuluh darah yang terbuka tetap mengeluarkan darah lebih dari 500. Nah, ini dapat yang kedua, tisu. Tisu ataupun jaringan, apakah panduan kita, kalau tadi panduannya tadi kan, masa sih Bu, kalau memang dia bundar ataupun lembek, berarti Bu kontraksinya tidak ada. Oke, itu untuk panduan di HIS. Tetapi kalau di tisu, ada nggak panduan kita untuk menyatakan kira-kira ini aman nggak tisu? Ada Bu. Apa Ada tuh? Bu. Cek plasenta yang lahir lengkap atau enggak Bu. Apa tandanya? Cek plasentanya Bu. Iya, pastilah kita cek. Bu Fitria mencek, ya kan Bu Ivanda mencek. Nah, ya saya bedakan dengan menyebutkan teori dengan praktek. Pada saat ditanya apa hasilnya? Ya hasilnya yang disebutkan. Jangan melakukan lepot 1. Hasilnya lah. Coba Kalau hasilnya. kita kan plasentanya keluar Bu. Kita lihat, kita periksa kotiledonnya plasentanya lengkap apa enggak. Kalau misalkan kotiledonnya ada yang hancur, kita ada ada kemungkinan ada ketinggalan jaringannya di dalam Bu. Kalau enggak,
kita ngelihat apa namanya amnionnya, selaput ketubannya kita periksa lagi. Kalau misalkan ada yang sobek nggak utuh Bu, kita gabungi, kita apa namanya kita satuin sama apa namanya selaput ketubannya. Mungkin ada kemungkinan ketinggalan di dalam Bu. Benar, namun masih 50%. Kenapa Ibu sebut ke 5%? 50% artinya gini, prosedurnya benar, namun belum sesuai. Andaikan kita hafal nih APN, itu sudah menjadi jawaban. Jadi pada saat kita pemeriksaan dari tali pusat ataupun kala 3, sesudah kala 3 keluar plasenta, periksa kala plasenta, jawaban itu sudah menjawab di sini gitu. Kalau dibilang hancur, gimana ya? Saya masih mencari-cari hancur seperti debu atau hancur gimana ya? Ada panduannya mengatakan apa tanda kotiledon itu lengkap dan tidak. Itu bisa objektif. Itu bisa Ibu tuliskan terlihat kotiledon bagaimana. Bu, tadi selaput ketuban tidak lengkap. Apa panduannya? Terlihat pada pemeriksaan ini terlihat bagaimana. Coba dilengkapi sedikit lagi agar lebih sempurna. Gimana? APN tuh, itu masih APN panduannya sebenarnya. Maksudnya dari jumlah kotiledonnya Bu, 15 sampai 20 Oke. kotiledon harus kita teliti gitu Bu. Harus kita hitung Ternyata? kotiledonnya 15 sampai 20 kelengkapan kotiledonnya. Oke, saya periksa tadi pasien saya melahirkan anak ketiga, misal. Tadi enggak sih. Kebetulan tadi enggak. Anak ketiga lahir dengan kala 3-nya. Saya lihat kotiledonnya hanya 18. Gimana tuh? 18 kotiledon yang normal 15 sampai 20. Berarti tergolong normal. Oke, berarti dia tidak ada kemungkinan bakal terjadi PPH? Kemungkinan tidak sih Bu. Ada karena- kemungkinan sih Bu. Kalau dari teorinya kan 15 sampai 20. Tapi kalau 18 itu berarti normal sebenarnya. Tapi nggak semuanya Bu. Kadang-kadang kan di kotiledon itu gimana ya bilangnya? Harus kita cek dulu Bu gitu. Bener 15 atau 18 kotiledonnya Bu. Karena Oke. di plasenta itu kan Bu bulat. Mungkin ada yang bolong di dalam Iya. Ya, sekali lagi, dua kata. Sekali lagi, coba. Itu kata kunci. Yuk. Yang Sedikit ada lagi. Kotiledonnya utuh. Kita tadi menyangkut akan PPH. Bagaimana yang akan menjadi risiko PPH? Tisu. Apa yang Ibu tentukan pada pemeriksaan fisik dari plasenta? Kotiledon 15 sampai 20, Bu. bentuk kotiledonnya Bu. Kenapa? Kemudian Kenapa bentuk kotiledonnya? Ada nggak susunan kotiledon itu yang lepas dari antaranya Bu? Oke, bisalah. Kenapa ini harusnya saya asah? Ibu nggak boleh hanya mengatakan, saya pernah loh menolong pasien itu, saya pernah. Tetapi segala sesuatu yang tidak Ibu tulis, yang tidak Ibu mampu dokumentasikan, nggak diakuin. Nah, itu harus, saya sudah kompeten Bu, pasien saya 100, boleh, tapi tidak ada yang ngakui Ibu kalau nggak ada sertifikat Ibu. Paham? Jadi di sini yang kita tadi dari pancing tuh, dari narasumber mengatakan bahwa ada 4, itu kunci loh, tisu. Kita hanya mudah sekali mengatakan tadi tonus tisu, padahal itu adalah bagian kita. Pada saat keluar plasenta itu di APN. Pasti kita angkat dulu. Diangkat terlihat tali pusat sekitar, boleh Bu, itu sekitar 30 cm sampai 50 misal. Sebutkan aja 35 cm. Masuk langsung normal misal. Kalau kepanjangan bisa nanti terlilit. Ya banyak-banyaklah resikonya. Kemudian terlihat selaput ketuban seperti payung terbalik. Utuh dia seperti payung terbalik. Kalau dia di sebelah sana, lengkap sebelah sini tidak sama ukurannya, kita harus pikir, kira-kira ada yang tinggal ya nggak tadi ya? Kita bidan nih yang tahu. Kira-kira tadi pada saat proses bersalinnya, gimana ya? Nah, oke, untuk selaput ketuban. Kemudian kita letakkan kan, APN itu kita letakkan di atas piring plasenta. Ambil kasar, depth darah yang di atas kotiledon. Apa yang kita lihat? Kotiledonnya bukan masalah jumlah, terserah sepanjang dia normal.
kotiledonnya ada jumlahnya 18 utuh. Apa kata-kata utuh ini? Tidak ada yang luka ataupun robek, bahkan hilang. Kalau sudah hilang satu kotiledon, Ibu utuh-utuhkan pun, kumpulkan pun dia nggak akan penuh. Ayo Bu Yati lagi pesta atau lagi apa? Coba mohon di unmute ya, kalau belum ya. Lupa nih unmute-nya. Sampai sini sudah mulai paham? Sudah mulai paham? Bingung, Oke, Bu. jadi kalau memang itu kita lakukan, sebenarnya kita sudah lebih meminimalis apa yang akan terjadi PPH. Kalau kebanyakan kan, nah notabene lah ya, notabene lah. Ini kita lagi bicara soal sama-sama orang lapangan, ya kan? Bu, saya semalam menolong Partus. Anak keberapa? Anak ke-6. Lalu lama kali Bu melahirkannya. Lalu ya Bu, dia besar kali Bu, lama kali. Plasentanya susah, kalah 1, 2, 3, 4 semuanya. Spot jantung. Lalu akhirnya keluar plasentanya Bu. Saya korek Bu ke dalam keluar. Ternyata dengan keadaan hancur. Tapi dengan bangga mengatakan, yang penting dia udah sehat, udah nangis anaknya dan dia. Nah, kita harus pahami penempelan pada plasenta itu ada apa yang normalnya? Secara apa? Perketa kah, akreta kah, atau gimana? Gimana? Apa tandanya? Kalau dia yang perkatannya yang terlalu atau gimana? Nah, dipahami penempelan dari plasenta. Kalau memang dia sudah lebih, sudah pun terkendali tidak, dan tidak ada tanda-tanda semburan, jangan dipaksa. Kalau memang dipaksa pun, dilihat anak pertama itu gimana? Apakah sudah ada risiko yang anak pertama dia pernah lengket, ada kemungkinan selanjutnya dia lengket. Kalau curiganya pada saat persalinan, ini bidan pembunuh darah dingin. Saya sudah sedih kalau sebutkan itu. Enak kali Bu ini. Pada saat kita di klinik nggak tahu Ibu itu mengatakan, Bu bidan tolong saya. Makasih ya Bu bidan. Kita seperti lagi apa namanya? Pasien itu lagi menyerahkan hidupnya pada kita. Pada saat kita jumpa dengan instansi, bidan pembunuh darah dingin, ya kan? Nah, artinya kalau memang kita curiga, kita nih tanya di hati, kalau memang kita tadi curiga tidak lengkap dan hasil observasi kita pun kotiledonnya tidak utuh, jangan dibiarkan. Apakah di USG dan ditindaklanjuti. Nah, seperti itu. Ibu rapikan aja, bersihkan, amankan bayi. Silakan USG. Kalau memang dia ada ataupun konsultasi ataupun bagaimana. Ya, jangan tunggu perdarahan baru. Oke, sesudah tisu nih. Trauma. Ya. Oke, kita lanjut dengan Ibu. Dokter ya. Oke, nanti Mohon kita maaf lanjutkan tadi ya, Bu. ada ini ya, ada pasien, jadi pasien gawat, jadi harus ke sana dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi masalah atonia uteri, apa sih yang harus kita paling tahu nih sama kasus atonia uteri? Yang pertama adalah setelah terjadinya keluar darah lebih dari 500 cc setelah provaginam, kita rasa uterusnya ini kok lunak ya, kok lembek, nggak ada kontraksi. Nah, itu adalah merupakan tanda-tanda dari atonia uteri. Jadi gampangnya, kalau atonia uteri itu uterusnya itu lunak atau lembek gitu ya. Kemudian kalau kita temukan setelah melakukan persalinan, terus kita dapatkan ada uterusnya kontraksinya bagus, nggak ada masalah. Plasentanya lahirnya lengkap, terus ada keluar darah yang segar ngalir gitu. Kita cek ya, kita cek vaginanya, kita cek vulvanya, kok ada yang apa ini laserasi, ini ada yang robek. Nah, itu adalah kasus trauma ya, atau robekan jalan lahir. Kita tinggal evaluasi ya, ini yang grading berapa.
Kemudian kalau misalnya kita lakukan kala 3, terus plasentanya belum lahir di atas 30 menit. Nah, itu adalah kasus dari placenta res atau retensio placenta. Jadi gampang kali kalau mau naikin diagnosis dari retensio placenta. Kita lakukan kala 3, kalau plasentanya lebih dari 30 menit belum keluar, itu kita sebut kasusnya adalah retensio placenta. Kemudian kalau plasentanya udah lahir, terus kita cek nih kotiledonnya itu, ya. Nah, itu nggak lengkap. Nah, itu kasusnya adalah sisa plasenta. Ya, tapi kalau kita mau naikin kasus diagnosis sisa plasenta itu udah masuk ke kasus PPH yang sekunder, ya, atau yang di atas 20 menit. Kalau masih ada sisa plasenta tinggal masih di bawah 20 di bawah 3 di atas 20 di bawah 24 jam itu masih kita sebut dengan retensio plasenta, ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita habis melakukan pertolongan persalinan pervaginam, terus kita nggak ada merasakan uterus, fundus uterus itu nggak kita rasakan ketika kita palpasi, terus kita cek, kita inspeksi dari liang vagina, kita dapatkan ada massa kasar berwarna kemerahan, nyeri sedang berat. Nah, itu adalah kasus dari inversio uteri, ya. Kemudian kalau misalnya kita dapatkan setelah 24 jam kita membantu persalinan, terus kita dapatkan ibunya masih mengeluarkan darah, ya, kemudian ada demam, ya, kemudian ada keluar flek dari kemaluannya berupa nanah, ya, atau darah tapi berbau busuk. Nah, kemudian ibunya demam, kita tekan fundus uterinya, ibunya merasakan nyeri. Nah, itu kita curiga kalau ini terjadi infeksi pada uterus atau kita sebut dengan endometritis. Nah, itu adalah kecakapan dari teman-teman menemukan tanda-tanda dari jenis-jenis PPH ini, ya. Nah, oke, kita masuk yang pertama untuk tonus, yaitu atonia uteri. Tandanya apa? Ya, ada keluar perdarahan lebih dari 500 cc setelah persalinan dan uterusnya tidak berkontraksi atau kita raba terasa lembek atau lunak. Itu adalah kasus atonia uteri. Nah, sebagai bidan apa yang kita lakukan? Ya, tata laksana awalnya kita lakukan masase uterus. Ya, kita pijat uterusnya, kita coba lakukan perangsangan eksternal dulu dengan pemijatan. Nah, setelah kita lakukan pemijatan, berikan uterotonika, ya. Oke, saya lupa jelasin di awal. Kalau teman-teman udah menemukan kasus PPH, ya, udah menemukan kasus PPH, maka teman-teman yang harus dilakukan pertama kali sebelum masuk ke tata laksana khusus dari jenis-jenis PPH ini, teman-teman pertama pasang oksigen dulu, ya. Pasang oksigen, ya, dan dipastikan dulu jalan napasnya udah bebas, artinya tidak ada yang menghalangi, ya, artinya dia itu bernapas sudah lepas gitu tapi masih lemah. Pasang oksigen, pasang infus. Infusnya apa? NaCl boleh, RL boleh, apa yang ada. Yang nggak boleh itu cuma dextrose. Kalau RL ada RL, kalau NaCl ada NaCl. Tapi kalau tensinya rendah, masukkan NaCl. Tapi kalau tensinya masih dalam rentang normal tapi mau turun, nah itu RL pun boleh. Tapi sarannya kalau udah PPH, NaCl aja yang masuk, ya. Tapi kadang beberapa pasien nggak nyaman dimasukkan NaCl kan karena nggak enak gitu ya. Tapi kalau RL mungkin pasien agak lebih nyaman. Kemudian injeksikan uterotonika, ya. Kita harap dengan injeksi uterotonika ini kontraksi uterusnya ada dan perdarahan bisa berhenti, ya. Berapa dosisnya? Kalau teman-teman pakai oksitosin, masukkan ID infusnya 20 IU, ya, dalam 500 cc, kemudian teteskan 40 tetes per menit, ya. Kalau pakai ergometrin, ya, teman-teman bisa suntikkan melalui IM atau IV sebanyak 0,2 mg, atau boleh juga pakai misoprostol yang dimasukkan per anal, ya, atau dari rektal. Kemudian ditambahkan lagi oksitosinnya, diinjeksikan secara intramuskular sebanyak 10 international unit. Ya, nah jika perdarahan masih tetap berlangsung, ya pastikan bahwa plasenta lahirnya sudah lengkap. Berarti kita nggak ada kecurigaan lagi ini retensio plasenta. Ya, pastikan plasentanya lahir dengan lengkap. Kemudian temukan, coba diperiksa kotiledonnya, apakah ada sisa-sisa plasenta yang masih tertinggal di dalam. Ya, periksa tuh kotiledonnya lengkap atau enggak kotiledonnya. Kalau masih ada, bisa jadi kita berpikir ini kasus atonia uteri, ternyata dia adalah kasus retensio plasenta.
Jadi diperiksa kalau udah lengkap, oh ini memang kasus atonia uteri ini ya. Kalau misalnya memang teman-teman dekat dengan laboratorium, teman-teman boleh ambil sampel darahnya ya, dikirim ke laboratorium, atau cara gampangnya ngecek ini ada nggak gangguan pembekuan darah di sini. Teman-teman coba ambil darahnya, kemudian coba cek dalam 7 menit, ada nggak ditemukan pembekuan di sana, atau darahnya tetap cair. Normalnya itu darah di bawah 7 menit itu pasti udah mengental kayak daging gitu. Nah, kalau misalnya 7 menit dia belum mengental, ini kita curiganya ada koagulopati ya. Nah, kalau misalnya perdarahan masih berlangsung, setelah kita kasihkan masa terus nggak bisa, kita kasihkan obat-obatan enterotonika juga nggak bisa, maka kita memikirkan untuk melakukan kompresi di manual, interna, atau eksterna. Ya, mungkin di sini teman-teman lebih ahli daripada saya untuk melakukan ini. Ya, tapi pilihan dari kompresi ini adalah pilihan ketiga setelah kita melakukan massage uterus dan injeksi uterotonika. Kalau tetap masih gagal, masih tetap berdarah, kita coba untuk melakukan kompresi di manual. Oke, selanjutnya ada robekan jalan lahir. Ini adalah kasus trauma. Nah, penyebab kedua tersering dari PPH ini adalah robekan jalan lahir. Ya, nah robekan ini juga bisa terjadi bersamaan dengan atonia uteri. Ya, nah kemudian kalau kalau misalnya ada kontraksi yang bagus, tapi kok ada perdarahan setelah persalinan, nah ini kita curiganya ada robekan jalan lahir. Apa tandanya? Ada keluar berdarah segar setelah bayi lahir, kemudian ada darah segar yang keluar, ya darah merah segar gitu ya, kemudian kontraksi uterusnya bagus, plasentanya keluar lengkap, oh plasenta lengkap, nggak mungkin ya retensio plasenta, uterusnya bagus, oh nggak mungkin ya atonia uteri. Nah, coba periksa jalan lahirnya, ada nggak yang robek? Kalau ada yang robek, berarti itu adalah kasus robekan jalan lahir dan penyebab kedua dari RDPPH. Nah, untuk tata laksananya ya periksa dengan seksama ya, dari mulai vulva, dari mulai perineum ya, periksa otot-otot vagina ya, periksa anus ya, periksa sphincter ani, periksa serviks ya, di mana yang ada robekan ya. Nah, kalau yang namanya robekan ya prinsipnya ya harus kita jahit untuk menghentikan perdarahan. Ya mungkin teman-teman juga kadang melakukan kalau ada pasien yang makrosomia atau yang distosia bahu, mungkin teman-teman sering melakukan yang namanya episiotomi ya. Jadi mungkin sudah familiar dengan yang namanya robekan jalan lahir ini. Jadi mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya untuk penata laksanaan dari robekan jalan lahir ini. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah retensio placenta. Ini adalah penyebab tisu atau penyebab jaringannya. Jaringan yang paling sering penyebab terjadinya perdarahan pasca persalinan itu adalah retensio placenta. Tadi kan di awal saya sudah bilang paling gampang menegakin retensio placenta. Gimana cara menegakinya? Kalau misalnya di kala 3 kita mau ngelahirin plasenta atau kotiledonnya ya, lebih dari 30 menit. Artinya plasenta itu harus lahir, plasenta dan kotiledonnya lengkap semuanya harus lahir di bawah 30 menit. Kalau belum lahir, maka diagnosis retensio plasenta langsung naik. Ya, diagnosis retensio plasenta langsung naik. Jangan tunggu keluar perdarahan, baru teman-teman melakukan pemasangan infus, lalu baru melakukan upaya pertolongan kegawat daruratan. Enggak ya, mungkin teman-teman biasanya kalau udah di persalinan teman-teman udah pasang infus dan lain-lain ya, itu baiknya. Jadi kalau udah tahu nih kok plasentanya belum lahir nih di atas 30 menit, ini jangan-jangan retensio plasenta ini. Nah, udah berpikir kayak gitu ya, udah berpikir kayak gitu, ini retensio plasenta ini. Nah, langsung lakukan penata laksanaan dari retensio plasenta. Nah, kenapa nih plasenta ini payah lepasnya dari uterus? Biasanya karena kontraksinya kurang. Jadi kontraksinya kurang, kontraksinya lemah. Ya normalnya kan kontraksi itu sekitar 3-4 kali ya per 10 menit ya, dengan durasi sekitar 30-40 detik per kontraksi. Mungkin kurang ya, itu dicek. Jadi langsung dicek isnya bagus atau enggak ya. Atau bisa jadi perlekatan dari plasenta itu terlalu dalam atau kita sebut dengan plasenta akreta, inkreta, atau perkreta. Itu paling sering penyebab dari retensio plasenta. Nah, kalau terjadi yang namanya retensio plasenta, ya tata laksananya gimana? Yang pertama,
Kalau masih di bawah 30 menit, teman-teman lakukan peregangan tali pusat terkendali atau PTT. Ya, itu yang pertama. Jangan pernah ditarik jangan pernah ditarik tali pusat. Ya, itu meningkatkan resiko terjadinya inversi uteri. Ya, jadi plasenta itu memang harus ditegangkan saja. Nanti dia lepas sendiri. Kalau memang perlekatannya itu enggak dalam. Ya, kalau dalam itu yang lagi sering terjadi retensi plasenta. Ya, kemudian jika penanganan tali pusat terkendalinya itu belum berhasil, maka teman-teman lakukan yang namanya manual plasenta. Ya, manual plasenta. Injeksikan veroponika, lakukan manual plasenta. Ya, kemudian kalau misalnya dia manual plasenta pun itu nggak berhasil, jangan coba-coba dilanjutin. Ya, bisa jadi itu adalah plasenta akreta, ekreta, atau perkreta, di mana untuk menyelesaikan itu kita butuh ahlinya atau dokter spesialis objinnya, ya, karena nanti takutnya kita coba melepasin plasenta yang terlalu dalam perlekatannya, terjadi perforasi uterus yang akhir-akhirnya ini bisa menyebabkan terjadinya histerektomi. Nah, ini nanti aku berobat nih ke bidan ini, melahirkan, terus aku gara-gara melahirkan sama dia nanti aku angkat rahim. Ini angkat rahim di wilayah kita mungkin masih merupakan satu hal yang masih aib. Ya. Jadi teman-teman bagus mengambil tindakan antisipasi, jangan gara-gara BPJS nanti nggak diklaim dan lain-lain memaksa tindakan. Ya, jadi lakukan aja sesuai dengan kompetensi kita, biar kita aman, nyaman melaksanakan praktik sehari-hari. Ya, nah ini adalah yang pertama. Ini adalah gambaran dari tarikan peregangan tali pusat terkendali. Kalau misalnya gagal, teman-teman bisa merujuk ke gambar berikutnya, yaitu manual plasenta di tangan termasuk. Teman-teman sudah sering melakukan yang namanya manual plasenta. Oke, kemudian ada sisa plasenta. Jadi sisa plasenta ini, dia biasanya kasusnya itu adalah tertinggalnya kotiledon. Ya, jarang yang namanya plasenta. Plasenta nggak mungkin tinggal lah, ya. Pasti yang tinggal itu adalah kotiledonnya. Jadi biasanya kadang ini sedikit keteledoran kita ketika kita melakukan persalinan pervaginan. Kadang udah keluar plasentanya, kita lupa ngecek nih ada nggak kotiledon yang masih sisa. Jadi ketika melakukan pertolongan pada persalinan pervaginam, lahir plasenta di kala 3, teman-teman itu langsung cek tuh kotiledonnya lengkap atau enggak, ada nggak yang bolong dari kotiledonnya. Kalau ada, itu langsung dicari. Nah, kalau nggak dicari-cari, nah itu di atas 24 jam akan menyebabkan perdarahan, dan itulah yang menjadi diagnosis sisa plasenta. Nah, banyak nih kadang yang nggak tahu apa sih bedanya sisa plasenta dengan retensio plasenta. Jadi kalau sisa plasenta itu tertinggalnya kotiledon di uterus lebih dari 24 jam. Itulah yang kita sebut dengan sisa plasenta. Sedangkan retensio plasenta itu adalah tertinggalnya kotiledon atau belum lahirnya plasenta di atas 30 menit tapi di bawah 24 jam. Itu yang kita sebut dengan retensio plasenta. Ya, jadi kayak gitu aja beda, di atas 24 jam atau di bawah 24 jam. Nah, tandanya gimana? Ya, plasentanya pasti nggak lengkap, ya. Kemudian ada perdarahan, kemudian kontraksi uterus tetap tinggi walaupun plasenta udah dilahirkan. Berarti masih ada yang mau dikeluarkan sama uterusnya sampai dia harus berkontraksi. Tata laksananya gimana? Lakukan eksplorasi manual, ya, dengan menggunakan tangan, ya. Itu dieksplorasi, dicari di mana bagian yang vertikal, ya. Kemudian boleh juga diraba bagian uterus untuk mencari bagian plasenta yang vertikal itu di area mana, ya. Kemudian keluarkanlah dengan cara melakukan manual plasenta, ya. Oke, kemudian kita bahas masalah inversio uteri. Inversio uteri ini adalah terbaliknya uterus. Ya, terbaliknya uterus. Maksud terbalik itu apa? Uterus yang di kafum abdomen atau kafum pubis, ya, itu masuk ke liang vagina. Nah, jadi ini biasanya terjadi pada kala 3. Kenapa? Biasanya penolong melakukan penarikan tali pusat, bukan penegangan. Jadi plasentanya itu ditarik, karena mau ngeluarin plasenta gitu kan ditarik talinya, akhirnya apa? Akhirnya kafum uterusnya itu
masukkan ke liang vagina. Jadi tandanya gimana? Kita cek nanti abdomennya, ini kok kosong abdomennya, nggak ada abdomennya, ini apanya uterusnya, ini jangan-jangan inversio. Dicek nih, diinspeksi vaginanya, kita lihat ada fundus uteri yang menonjol, ya. Kemudian kita lihat massa warna kasar, kemerahan dan nyeri. Nah, itu adalah tanda dari inversio uteri. Gampangnya gimana? Gampangnya kalau kita dapatkan ada uterus di liang vagina, ya, pada kala 3. Jadi beda ini. Ada juga uterus di liang vagina, tapi di luar kala 3, kala 4. Nah, itu namanya prolapsus uteri. Nah, tapi kalau dia terjadinya di kala 3 dan kala 4, nah itulah yang kita sebut dengan inversio uteri. Dan inversio uteri itu termasuk ke dalam kasus PPH. Nah, kasus-kasus inilah yang menyebabkan terjadi kegawat-dawatan dan angka kematiannya cukup tinggi, ya, sekitar 15-70% orang-orang yang dengan inversio uteri ini meninggal dunia. Diagnosisnya gimana? Biasanya pasiennya mengalami shock, ya, tensi turun, badan lemah, penurunan kesadaran, ya, kemudian perdarahan banyak, ya, kemudian kita dapatkan di endometriumnya, di vulvanya kita dapatkan ada uterusnya, ada endometriumnya, ya. Kemudian pada pemeriksaan abdomen nanti kita tidak dapatkan ada uterus di dalamnya. Nah, ini tata laksananya gimana? Sebagai seorang bidan, kita secepat mungkin untuk melakukan reposisi, ya, reposisi dengan harapan ya uterusnya dapat kembali ke bentuk yang semula, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya masih selain kita reposisi, kita bisa tambahkan juga dengan analgesik, ya. Analgesiknya mungkin teman-teman boleh kasihkan analgesik yang tinggi, ya, sudah mendekati ke narkotik, ya. Seperti kalau kita di rumah sakit bisa kasih pregabalin atau morfin, ya teman-teman boleh kasih yang sejenis itu, ya. Mungkin di atas ketorolak, Pak, ketorolak lagi, nggak ketorolak aja nggak mempan. Makanya kalau misalnya ketemu kasus inversio, kalau misalnya memang anestesinya nggak ada, langsung aja rujuk ke rumah sakit, ya, seperti itu. Kemudian lakukan reposisi manual, ya. Reposisi manual, cara memasukkan tangan ke vagina, kemudian perlahan-lahan untuk mengembalikan uterus ke posisi yang semula, ya. Kemudian kalau misalnya kita takut, ya, terjadi yang namanya infeksi, kita bisa memberikan antibiotik profilaksis. Ya. Antibiotik itu tidak diberikan setiap hari, hanya cuma dosis tunggal untuk mencegah terjadinya infeksi endometritis. Karena paling sering kalau infeksi terjadi setelah persalinan itu adalah endometritis. Jadi kita kasihkan aja injeksi ceftriaxone, ya, atau kita kasihkan injeksi vancomycin, terserah, ya. Pokoknya yang sekali kasih aja. Nah, seperti ini kira-kira, ya, cara untuk melakukan reposisi uterus, ya. Jadi teman-teman masukkan tangan, ya, pelan-pelan sambil ada penekanan pada abdomen, ya, untuk mengarahkan itu terus mau diarahkan kemana reposisi, ya. Kalau nggak berhasil, jangan dipaksa, langsung dirujuk, ya, untuk dilakukan reposisi operatif, ya. Nanti dokter objin yang melakukannya. Oke, selanjutnya ada kasus ruptur uteri. Ya, ruptur uteri ini ada 3 jenisnya. Ada yang tipe spontan, ada yang traumatik, dan ada yang tipe jaringan paru. Yang spontan ini kenapa? Biasanya persalinan ini tidak ada hambatannya, ya. Tapi biasanya kasus-kasus pada CPD, cephalopelvic disproportion atau pankreas sempit, kasus hidrosepalus, ya, ini dipaksa melahirkan normal yang sering terjadi berturut-turut, ya. Kalau traumatik pada kasus apa, ya? Pada kasus jatuh, misalnya ibunya jatuh perutnya duluan atau tabrakan, ya, seperti itu. Atau bekas kasus solusium, itu juga bisa traumatik, ya. Kemudian yang jaringan paru ini biasanya yang paling sering itu jaringan paru orang yang udah pernah ISC tapi maksa lahirin per vagina. Nah, inilah yang paling sering terjadinya ruptur uteri, ya. Oke, jadi untuk tandanya gimana? Tandanya teman-teman bisa dapatkan pasiennya ada tanda-tanda shock, bisa pernapasan dengan cepat, ya, kemudian nyeri dirasakan terus-terusan di bawah perut, ya, sakit aja dan sakit. Itu bukan sakit ringan,
dia kalau kita deskripsikan sakitnya itu ke sedang ke berat, sedang ke berat. Kemudian kita dapatkan perutnya tegang karena darah nggak keluar, darah itu mengisi kapuk abdomen, jadi perutnya tegang gitu. Kemudian biasanya di area yang terjadi ruptur itu biasanya kita akan dapatkan ada seperti lekukan atau kita sebut dengan ring bundle sign. Ya, jadi kalau teman-teman cek perutnya itu kita lihat dari samping, kita akan melihat perutnya itu seperti huruf M. Nah, ada lekukan, lekukan itu yang kita sebut dengan ring bundle sign. Oke, nah kemudian kita dapatkan ligamen-ligamen beruntungnya terganggu. Nah, untuk upaya pencegahannya, biasanya lakukan pimpinan persalinan dengan standar kompetensi kita. Jadi, kalau memang kasusnya ini distosia bahu dan kita jarang melakukan pertolongan pada kasus distosia bahu atau dia kasus letak sungsang, kita jarang nolong yang letak sungsang, itu lebih baik rujuk aja ke rumah sakit untuk dilakukan seksi sesarian. Nggak usah dicoba-coba. Kalau memang kita nggak ahli di situ, jangan pernah dicoba-coba ya. Ini kalau udah urusan sama ibu hamil sama anak ini agak repot urusannya. Ya, jadi kalau misalnya memang kita ngerasa kompetensi kita nggak cukup untuk melakukan pertolongan, kita rujuk aja. Ya, nah kemudian kalau misalnya memang kita udah ahli ya silakan melakukan, tapi betul-betul antisipasi kalau ada terjadi apa-apa, tim emergensinya udah siap. Ya, seperti itu. Nah, untuk tata laksana kalau udah terjadi ruptur uterus gimana ya? Tata laksananya harus dilaporkan, harus dirujuk ke rumah sakit karena kita nggak bisa ngejahit uterus kalau uterusnya nggak dibuka. Jadi harus dibuka di laparotomi ya. Kalau misalnya memang udah kasusnya itu udah nggak bisa diperbaiki lagi uterusnya, udah sempat mati jaringan uterusnya, ya mau nggak mau harus disterektomi, ya, harus diangkat rahim. Nah, jadi tata laksana dari ruptur ini memang harus rujuk. Teman-teman lakukan stabilisasi dulu di klinik ya, pasang oksigen, pasang infus, kasihkan obat anti nyeri, kasihkan obat anti perdarahan, ya, injeksi tranexamat, ya. Dan terus habis itu tensinya dinaikin dulu. Kalau misalnya memang udah ditangani awalnya, langsung dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan laparotomi dan dilakukan repair uterus atau perbaikan uterus. Nah, yang terakhir mungkin adalah kasus pembekuan darah atau koagulopati. Nah, koagulopati ini adalah kasus yang paling jarang terjadi pada PPH. Jadi kalau kita udah cek semuanya, kontraksinya bagus, ya, kontraksinya bagus. Terus habis itu plasentanya lahir lengkap. Sisa plasenta pun nggak ada. Kita cek jalan lahir nggak ada robekan. Tapi kok ada darah keluar lebih dari 500 cc setelah persalinan pervaginal. Nah, kita curiga jangan-jangan ibu ada mengalami gangguan pembekuan darah atau koagulopati. Nah, tadi kan udah dikasih tahu trik sederhana untuk mengeceknya. Ambil darahnya, coba ditunggu 7 menit. Beku nggak darahnya? Menggumpal nggak darahnya? Kalau nggak menggumpal, berarti ada kelainan pembekuan darah atau darahnya kelewat encer. Nah, jadi kalau untuk gejalanya ya sama, ya ada perdarahan hebat, kemudian tidak ada ditemukan tanda-tanda PPH lainnya. Kontraksi uterusnya bagus, plasentanya sudah lengkap, kemudian tidak ada tanda-tanda robekan jalan lahir, tapi perdarahan. Jadi gejala itu cuma perdarahan setelah persalinan, lebih dari 500 cc. Nah, tapi nggak ada tanda-tanda dari PPH lainnya. Nah, pada kasus ini ya, kalau pertolongan kita harus segera melakukan. Ini biasanya cepat nih, exitnya cepat ya, karena darah terus, hipovolemia, shock, meninggal. Jadi kita harus cepat. Kasih infus dulu ya, pasang NaCl atau pasang RL, langsung dikasih ya. Kemudian coba nih apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pembekuan ini, apakah karena solusi plasentanya atau memang ada kelainan janin dalam rahimnya atau ada eklamsinya. Atasi dulu itu ya, atasi dulu ya. Ini biasanya kasus semuanya kita langsung rujuk, atasi dulu penata laksana awalnya,
udah stabil langsung rujuk biar diatasi di rumah sakit. Jadi jangan ditahan-tahan pasiennya, ya langsung dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu biasanya di rumah sakit itu akan diberikan obat-obat untuk mengontrol perdarahan, seperti dilakukan pemberian whole blood atau darah segar. Karena di dalam darah segar itu ada faktor pembekuan darah dan ada sel darah merahnya. Jadi nggak boleh dikasih cuma sel darah merah aja. Yang kita yang kurang ini di koagulopati ini adalah kurangnya faktor pembekuan darah. Jadi yang harus dikasih itu adalah faktor pembekuan darahnya. Nah, bukan kompetensi bidan untuk memberikan faktor pembekuan darah, itu adalah kompetensi dokter spesialis. Ya, jadi biasanya kalaupun mau melakukan pertolongan di IGD biasanya dikasihkan darah segar yang ada darahnya dan ada faktor pembekuannya. Nah, kalau misalnya darah segar itu nggak ada, bisa ke PMI yang mencari fresh frozen plasma atau plasma beku ya yang segar, kemudian ada kriopresipitat atau konsentrat progresif. Itulah yang dilakukan di vaskes yang sekunder. Tapi sebagai bidan di koagulopati ini, teman-teman cepat mengenali apakah ini koagulopati atau tidak, itu udah sangat membantu. Jadi udah tahu nih, oh ini kelainan pembekuan darah nih, langsung pasang impuls NaCl, pasang oksigen, kemudian kasihkan obat-obat yang semampu kita untuk menghentikan perdarahan, kasih asam tranexamat, kasih vitamin K, langsung dirujuk ke rumah sakit dengan diagnosis sementara gangguan pembekuan darah postpartum hemoragik atau perdarahan postpartum. Ya, oke. Itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Mestri. Silakan Bu. Terima kasih ya dok, banyak sekali memang ya pencerahannya yang membuat selama ini sebenarnya ya seperti tadi pada saat dokter juga kita coba selingi, sebenarnya PPH ini hal yang sangat menakutkan dan penyebab kematian yang besar kontribusinya untuk angka kematian ibu. Jadi apabila kita bidan sudah peka, harusnya ini lebih diminimalis gitu. Harapannya kita kan nggak mungkin mengharapkan orang. Mari kita dari kita lah dulu. Tadi sudah ada 4T. Nah, saya persilahkan kepada ibu-ibu nih, apa nih yang kira-kira ada yang mau ditanyakan atau yang mau diperjelas, silahkan kita ajukan pertanyaan atau apa yang mau diseringkan dengan Dr. Armoroji Sarferidan. Oke, silakan Ibu. Apa yang perlu? Izin Bu mau nanya. Ya, silakan. Halo dok, perkenalkan nama saya Fitrianingsih dari PMB di Kerawang, Jawa Barat. Saya mau nanya tentang manual placenta atau retensio placenta yang tadi. Kan kita takutkan ada placenta akreta, perkreta gitu kan dok ya. Bisa nggak sih dideteksi dari awal kehamilan perkreta atau akreta itu? Apa nggak sama sekali nggak bisa, makanya kejadiannya banyak. Aslinya setelah tahu lahir kejadiannya manual nggak bisa rujuk. Biasanya gitu sih di sini dok. Kebanyakan kejadian kayak gitu tuh setaunya setelah plasentanya nggak lahir 30 menit berjalan. Nah, bisa nggak sih ketahuan dari sebelum hamil gitu waktu ANC ke dokter atau gimana? Terima kasih dok. Terima kasih Ibu Fitri ya. Jadi saya langsung jawab aja ya Bu. Nanti takutnya kok ditumpuk-tumpuk jadi lupa nih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Apakah kita sebagai bidan bisa ngecek nih dari awal ada nggak yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi apakah pasien ini mengalami yang namanya placenta inkreta, akreta atau perkreta ya. Kalau kita mengecek secara pemeriksaan fisik ya atau pemeriksaan luar saja, itu kita nggak bisa menentukan apakah ini dia placenta inkreta, akreta atau perkreta ya. Karena memang kalau untuk mendeteksi apakah ini placenta yang tipe implannya dalam itu biasanya kita ke dokter obgyn. Biasanya dokter obgyn itu pada saat dia melakukan AMC, pemeriksaan USG, itu kan ada tuh biasanya mereka melihat letak plasenta gitu. Letak plasenta, oh ini letak plasentanya di anterior Bu, oh ini letak plasentanya ini di posterior Bu, ini kok plasentanya ini di mulut rahim, plasenta previa ini, nah yang letak ini gitu. Jadi biasanya ketika pemeriksaan USG ya,
Biasanya tuh dokter obgyn yang udah senior kali tuh, yang udah tahu tuh ini kayaknya dalam ini implantasi dari plasentanya gitu. Kelihatan mungkin dia udah bisa membedakan ini jaringan plasenta dan ini jaringan dari uterus. Mungkin dia dari warna udah kelihatan bedanya. Loh kok ini jaringan plasenta ada masuk ke dalam uterus ya? Sekian sentimeter. Nah, jadi seperti itu. Jadi pengecekan itu adalah dari pemeriksaan ultrasonografi dan biasanya ada divisi khusus dari dokter obgyn ini yang mengecek plasentanya itu inkreta, perkreta, atau akreta. Biasanya itu obgyn yang feto-maternal. Biasanya yang memang bagian feto-maternal yang bisa ngasih tahu, oh ini inkreta, ini perkreta. Dan dia udah tahu nih, kita mau SC, kita nggak bisa nih, mau upaya persalinan normal itu nggak bisa. Gitu, seperti itu. Jadi kalau secara pemeriksaan fisik aja kita, ANC biasa aja kita mau mendeteksi inkreta, perkreta, akreta itu tidak bisa. Harus dengan bantuan alat yang paling sering itu adalah USG. Sejauh ini kan dok ya pasien yang udah sering yang ada begitu tuh pasti wajib ada USG-nya ke obgyn dok. Apalagi sebelum lahiran biasanya suka ketemu sama dokter obgyn dulu USG. Tapi yang udah-udah faktanya suka ada dok. Jadi nggak kedeteksi dari awal. Nah kata dokter lebih bagus lagi pas feto-maternal ya. Nah kalau di sini sih yang udah feto-maternal itu kalau keadaan pasiennya itu ada kayak rujukan, ketubannya sedikit gitu. Makanya kadang-kadang dirujuk jadi ke feto-maternal dok. Jadi kok bisa nggak ketahuan perkreta arkretanya dan jadinya pasien itu meninggal gitu jadinya dok. Padahal dia USG rutin per bulan ke dokter gitu tadinya dok. Aku kira nggak bisa kelihatan di USG. Jadi dari pemeriksaan USG mungkin kan ini kan kita kalau namanya pemeriksaan kan tergantung jam terbang dari dokternya. Karena kan yang namanya pemeriksaan kok ada jaringan itu kan biasanya sangat sensitif mata kita. Apakah ada perbedaan antara jaringan uterus dengan jaringan uterus plasenta yang kita lihat? Kadang beberapa dokter ya melihat plasentanya di paling atas kok, di uterus nggak kelihatan yang di dalamnya. Karena kan kadang ketika udah bercampur antara plasenta dengan uterus itu, ya secara radiografi kita juga kadang nggak kelihatan gitu. Tapi biasanya kalau mungkin dari pengalaman saya ketika saya di klinik, ketika saya di puskesmas, saya pernah nanya-nanya sama bidan. Kebetulan kemarin ada kasus gitu kan, ini pasiennya plasenta akreta misalnya itu. Biasanya tuh kalau dia udah sekali pernah mengalami plasenta akreta itu biasanya seterusnya juga pakai itu. Biasanya seperti itu, kita kayak inilah kayak ini udah pernah nih akreta nih. Maka persalinan berikutnya kita udah was-was, kita udah antisipasi buat ke sana. Mungkin deteksi pertamanya itu agak sulit, tapi kalau dia udah pernah sekali mengalami itu dan hamil lagi, nah itu kita bisa curiga kita ini jangan-jangan ini kereta lagi atau kereta lagi. Seperti itu. Ketika apa ada nangkep ini jande sogi di cengal. Sembunyi dia makan oleh-oleh tewit dia. Ya, udah ada yang sembunyi itu berarti ya. Saya mood out tadi. Oke, bagaimana Bu Fitri ya? Kira-kira sudah jelas dengan keterangan dokter? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Masih adakah yang kira-kira ingin kita perjelas nih? Karena ini memang hari-hari kita pingin ya menolong melahirkan itu aman gitu ya. Tapi kita kadang seperti tadi ya dok, ternyata ada hal-hal yang kita tidak bisa deteksi ataupun backgroundnya. Nah, itu kan memang bawaan dia. Sebelumnya dia sudah lengket, bahkan nanti part selanjutnya kita udah selama ANC udah mikir nih, ini bakal lengket nih nanti. Nah, berarti seperti tadi ya Bu Fitri ya, berarti kita harus sudah antisipasi, deteksi dini lagi, USG dan apa kelanjutan ke depannya, tindakan untuk menanganinya. Nah, baik dok, sepertinya kita coba lagi, apakah ada mungkin ini waktu kita sedikit lagi untuk les yang untuk kelas 1E.
S1 ya. Kita tunggu lagi dari ibu yang lain. Bu, satu lagi Sebelum- bisa nggak, Bu? Boleh. Ini kesempatan kita ini yang lagi dikasih pemerintah harus kita manfaatkan. Mumpung Sayang lagi kalau sama yang dilewatkan. bersangkutan soalnya Iya, sama dokter benar-benar. langsung. Iya, silakan Bu Fitria, dilanjut, silakan. Dok, mau nanya tentang pemberian pospargin atau apa ya isinya pospargin itu ya lupa saya. Bukan oksitosin, Dok. Apa ya? Pospargin lah pokoknya. Kan di rumah sakit selama saya 7 tahun, kan APN itu sebenarnya pemberian pospargin kan nggak ada, Dok. Yang diwajibkan hanya pemberian oksitosin. Nah, kalau di rumah sakit ada tuh pemberian setelah plasenta lahir, kasih oksitosin, dipastikan nggak ada perlengketan, dikasih lagi pospargin. Itu sebenarnya tiap dokter berbeda, apa memang ada protap di dokter kebidanan yang begitu, Dok? Kan kalau di kita, pospargin itu nggak ada. Sama pemberian misoprostol setelah persalinan selesai, pasti dimasukin tuh 2 misoprostol ke dalam anus, Dok. Itu wajib di rumah sakit itu, dan di rumah sakit lain juga begitu waktu saya lahiran. Apa dokter obgyn beda sama bidan, apa gimana, Dok? Gitu, Dok. Oke ya, kalau itu sebenarnya kita kalau di rumah sakit itu ada namanya PPK ya, panduan praktik klinis ya. Jadi biasanya PPK itu mengatur alur penata laksanaan sebuah kasus. Contoh misalnya kita di PK gitu. Di PK kayak mana sih PPK persalinan normalnya? PPK itu diatur tuh bidan-bidannya itu ketika ada datang persalinan normal, apa aja obat yang dikasih gitu. Apa aja manuver-manuvernya, pelaksanaannya seperti itu. Dan antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain itu PPK-nya berbeda. Ya, tergantung kalau udah kita cerita kayak gitu, kita cerita tentang budget. Budgetnya cukup nggak kalau kita memberikan ini? Ya, mungkin obat itu obat paten misalnya kayak gitu ya. Dan pasiennya pasien umum, ya tidak ada masalah. Masalah mereka pemberian itu kepada pasien-pasien yang persalinan selama dari pihak rumah sakit mampu untuk mengklaim dari obat tersebut. Tapi kalau kita yang saya bekerja di rumah sakit di Bidadari inilah, saya nggak ada menemukan itu ya. Prosedurnya ya standar aja, pakai misoprostol, ya pakai ergometrin tadi ya, pakai oksitoksin, ya itu aja yang digunakan ketika melakukan persalinan normal di VK. Nah, tapi kalau dari rumah sakit lain lagi, itu yang membedakannya apa? Yang membedakan itu adalah panduan praktik klinisnya. Karena itu didiskusikan dengan dokter obgyn ya. Dokter kalau mau melakukan persalinan normal, obat yang diperlukan apa aja, Dok? Nah, kemudian alurnya kayak mana, Dok? Nah, dokternya ngelatih bidannya untuk menolong persalinan di VK itu. Jadi tidak merupakan satu ketetapan ya, pospogen itu harus digunakan oleh semua bidan, enggak. Tapi Metil ergometrin maksud saya, Dok. Metil ergometrin. Ya kalau metil ergometrin ya dikasih, karena kan ergometrin kita kasih ya. Itu pilihan selain oksitosin tadi. Oksitosin kan kita pakai atau kita pakai ergometrin. Ya kan? Soalnya kan di APN kan hanya oksitosin, Dok. Nah, kalau selama saya kerja di rumah sakit, itu yang sepaket 2, induksin sama metil ergometrin. Ya, dan aku pun lahiran 2 kali ditusuk di kaki kiri kanan juga, Dok. Kadang dari sekolah dulu ya, mungkin dokter obgynnya dari sekolah dulu memang mereka standarnya atau SOP-nya pakai ergometrin. Di beberapa rumah sakit ada yang standar sekolahnya pakai oksitosin. Jadi ya itu cuma pilihan aja. Karena cara kerja obatnya sama. Sama-sama untuk mengkontraksikan virus. Seperti itu. Jadi nggak ada beda. Berarti bidan juga bisa pakai berarti, Dok ya, sama kayak tindakan. Selama ketika teman-teman baca PMK. Jadi teman-teman acuannya PMK ya. Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi selama PMK mengizinkan teman-teman atau melegalkan teman-teman menggunakan oksitosin, ergometrin, atau misoprostol, nggak ada masalah. Yang penting ada backup-nya. Negara nge-backup. Karena teman-teman boleh baca standar pelayanan ibu hamil di fasilitas kesehatan, yaitu dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di situ teman-teman bisa pakai acuan buku itu sebagai prosedur pelaksanaan. Jadi kita kadang ini
ngelihat dokter spesialis pakai ini. Nah, kita coba pakai, tapi kita nggak baca nih di PMK kita bidan legal nggak pakai itu gitu. Nah, jadi nanti mungkin filenya nanti bisa saya sharing sama Ibu Mesri, nanti boleh dibagikan ke teman-teman bentuknya PDF, teman-teman bisa baca manual plasenta, obat-obat apa aja yang boleh dipakai. Nah, ketika dilakukan ini apa yang boleh dipakai obatnya gitu. Jadi jangan beracuan, oh dokter objin sana pakai itu, aku boleh pakai. Enggak, acuan kita adalah tetap Menteri Kesehatan. Karena dokter diatur oleh Menteri Kesehatan, dokter spesialis diatur oleh Menteri Kesehatan, bidan, perawat diatur oleh Menteri Kesehatan. Semua udah ada porsinya masing-masing. Nah, jadi kita jangan melampaui batas. Karena biasanya kalau udah melampaui batas ini biasa kasusnya itu aneh tuh. Nah, karena ketika jadi bahayanya melampaui batas itu apa? Ketika terjadi malpraktek, komisi disiplin itu udah nggak bisa ngebela kita lagi gitu. Karena kita udah di luar kendali mereka gitu. Nah, makanya kayak kemarin ada kayak di Batubara kemarin ada perawat coba nolong persalinan normal. Ternyata anaknya distosia bahu, meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya harus dilakukan pemutusan kepala. Nah, yang lebih bahayanya lagi, dia perawat nggak punya kompetensi untuk melakukan persalinan normal, melakukan persalinan normal. Akhirnya apa? Penjara, denda, dan lain-lain. Nah, itu seperti itu. Jadi, kita baca dulu nih di PMK itu, bidan boleh melakukan apa nih di sini? Oh, aku boleh kok sampai melakukan putar paksi atau yang apa namanya aversi luar pada kasus letak sungsang. Ya udah dilakukan, nggak ada masalah. Ketika nanti ada masalah main di pengadilan, teman-teman bisa bawa acuan itu sebagai perlindungan. Aku udah baca, aku udah melakukan sesuai SOP. Ya, tapi yang namanya masalah kesehatan kita kan nggak bisa menebak-nebak emboli apa semuanya kan kita nggak bisa tebak seperti itu. Nah, jadi tetap kita banyak baca, banyak tahu, lakukan sesuai dengan standar kita. Udah, aman lah hidup kita itu. Itu saja mungkin. Ya, Bu. Baik dok, terima kasih. Terima kasih juga atas partisipasi Bu Fitri ya. Mudah-mudahan sudah terjawab. Mungkin kita break dulu ya dok, karena kita akan lanjutkan ke kelas E2. Boleh ya ibu-ibu, mau break dulu kamar mandi atau apa, agar dokternya juga lebih rileks. Saya dokumentasi dulu untuk saat ini. Oke, saya bentar ya. Mulai kameranya dibuka semua. Ayo, kameranya ketahuan nih. Mana nih kameranya? Lebih nyaman ya kamera itu mati kalau kita lagi dengar. Bukan seperti ini, jadi alunan seperti itu. Oke ya. Coba kita dokumentasikan dulu. Bentar. Buka kamera ya. Berikan senyum yang termanis. Ada Bu. Oke. 1, 2. 3. Slide yang pertama. Kita simpan dulu. Ayo. Di unmute. Kemudian slide yang kedua. Slide yang pertama. Oke, 1, 2. Oke. Kemudian slide yang ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita simpan. Kita mulai dari 9.40. Sekarang sudah 11.24. Oke. 100 menit ya. 9.40. 10.40. 60 menit. 11. Oh ya. Nanti kurang gaji 20 menit lagi ternyata ya. Coba kita. Ya kan? 11.40 ya, 11.40 ya. 11.20 lah. Oke. Oke, enggak apa-apa.
Ini nih, kan kita tadi sudah sebelum saya 20 menit lagi ternyata saya salah. Nanti jam kita nggak betul. Baik dok, tadi kan dok ada nih saya klarifikasi lah ataupun saya pun ingin lebih ini juga ya memperjelas. Tadi kan ada pemberian oksitoksin. Jadi kalau kata ibu-ibu tadi eh oksitoksin Bu yang ada di protap, Metergin nggak ada. Itu dengan obat yang beda kalau nggak salah. Tapi kita coba dulu dengar dari dokter. Sebenarnya apa nih perbedaan komposisi dari oksitoksin dengan eh Metergin nih dok? Mohon diperjelas dok, biar kami pun tahu pada saat mana nih yang penting. Demikian. Silakan dok. Ya, untuk ini ya, untuk perbedaan, kalau kita cerita perbedaan, berarti kita cerita farmakokinetik. Jadi kalau oksitosin sama ergometrin itu fungsinya sama-sama untuk mengkontraksikan uterus. Yang berbeda adalah jalurnya. Kalau oksitosin itu dia mengkontraksikan uterus dari fundus sampai ke ujung. Jadi awalnya itu fundus, dia itu ke ujung gitu. Jadi biasanya bagus untuk membantu proses persalinan, kala 1, kala 2. Jadi kan kita harapkan kan kontraksinya dari fundus tuh untuk mendorong si bayi keluar. Nah, kemudian kalau yang Metergin ya atau ergometrin tadi itu dia kontraksinya itu dimulai dari pangkalnya, bukan dari fundusnya. Jadi di awal di uterusnya itu dia di situ. Itu biasanya ya untuk mencegah ya darah itu makin banyak keluarnya. Jadi dari situ. Jadi biasanya kalau awalnya kita kasih oksitoksin itu akhirnya baru ergometrinnya. Tapi ya nggak ada masalah juga kalau teman-teman mau pakai langsung ergometrin kalau nggak ada oksitoksin nggak apa-apa karena fungsinya sama-sama untuk merangsang dari kontraksi uterus. Cuma titik kerjanya aja yang beda. Satu di uterusnya, yang di fundusnya di bagian atas, sedangkan satu lagi dari bawah. Jadi tujuannya itu supaya kontraksi uterus itu jadi baik ya, sehingga persalinan itu kalaupun dia di awal-awal misalnya di persalinan lama dilatasinya lambat gitu, jadi lebih cepat dia dilatasi gitu, cepat membuka gitu. Makanya diaugmentasi lagi dengan oksitosin atau dengan ergometrin ya. Nah, sedangkan yang misoprostol itu sebetulnya obat mah ya, obat mah. Jadi dia punya efek aja, dia punya efek samping itu merangsang bis. Jadi makanya sering digunakan. Jadi yang dimanfaatkan dari misoprostol itu adalah efek sampingnya, bukan. Jadi jangan salah persepsi nih, ya. Kok ada nih bapak-bapak, kan sakit lambung minumnya misoprostol lah. Nanti apa bapak ini hamil gitu ya? Enggak, bukan. Ya. Obat utamanya itu adalah obat lambung, ya. Tapi dia mengkontraksikan uterus ya, makanya ibu hamil sakit lambung nggak boleh kita kasih misoprostol. Nah, nanti malam melahirkan dia memang sakit lambungnya hilang, ya kan? Habis itu brojol gitu. Ya, takutnya di bawah 37 lahirnya prematur. Nah, seperti itu. Jadi kok ditanya bedanya oksitosin sama ergometrin apa? Bedanya cuma di lokasi kerja dari ininya. Ya, karena dia merangsang persarapan untuk mengkontraksikan. Satu dari atas, satu dari bawah. Cara kerja sama-sama untuk mengkontraksikan terus seperti itu. Gitu ya dok. Berarti boleh alternatif lah artinya ya dok. Ya. Tapi kalau nggak salah saya nih, katanya kalau Metergin nggak boleh yang darah tinggi atau gimana dok? Nah, ya, kalau untuk efek samping ya mungkin kita lebih detail lah ya. Saya kurang karena saya juga nggak terlalu banyak membantu persalinan. Saya kadang juga di PK, kalau di GD nih misalnya ada pasien persalinan datang, ya kan, mereka kan langsung tuh masuk PK gitu kan, dan dokter IGD-nya nggak sempat lihat lagi gitu ya kan. Tapi kadang pernah sharing-sharing juga sama kakak-kakak bidan yang ada di PK, ya mungkin beberapa pasien yang darah tinggi itu tidak dikasihkan Metergin, mungkin ada efek samping simpatisnya gitu ya. Simpatis itu artinya dia itu bisa
mengecilkan pembuluh darah. Kalau dia masuk ke pembuluh darah, dia mengecilkan pembuluh darah. Efek sampingnya nanti apa? Makin meninggikan tekanan darahnya. Tapi kalau pada kondisi-kondisi yang tekanan darah stabil, yang tidak ada masalah. Tapi kalau dia mungkin ya dokter inilah, mungkin saya akan baca lagi nanti, mungkin ada efek samping ke vaskularnya yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah, sehingga dia tidak boleh diberikan kepada pasien-pasien yang hipertensi. Demikian ya dok, terima kasih dok. Jadi kan kami pun istilahnya lebih paham lagi bahwa sebenarnya dia hampir sama ya, hanya saja tonusnya sepertinya gitu. Baik, apakah masih ada pertanyaan Bu dari yang lain selain dari tentang itu? Bu, cara pemberiannya juga katanya beda, Bu. Kalau yang dari rumah sakit kan waktu aku kerja, oksitosin itu katanya dikasih sebelum plasenta lahir, jadi membantu untuk lahirnya plasenta. Tapi kalau misalkan kita masukin ergometrin sebelum plasenta lahir, itu bikin plasentanya terperangkap di dalam, jadi susah jadinya, Bu. Jadi ergometrin itu diberikan setelah plasenta lahir, katanya Bu. Jadi untuk mencegah perdarahan. Dan memang faktanya emang kejadian sih Bu, pernah ada teman salah nyuntik karena kan nyiapin 2, salah nyuntik kasihnya ergometrin bukan induksin. Memang jadinya manual plasenta, tapi mulut rahimnya sempit banget dimasukin. Jadi emang ada kalau di rumah sakit oksitosin dulu, plasenta lahir baru ergometrin gitu Bu. Makanya aku tanya tadi di APN kan kita nggak ada Bu pemberian oksitosin tuh. Bisa nggak ya kita ngasih pakai ergometrin untuk mencegah perdarahan kalau ada pasien di rumah gitu tadinya Bu? Iya, karena memang beda kerja. Kan tadi saya kasih tahu bahwa oksitosin itu dia memulai kontraksi itu dari bagian fundusnya, bagian atasnya. Jadi makanya kan di awal saya kasih tahu bahwa baiknya pada saat kala 1 kala 2 itu dia pakai yang oksitosin. Nah, karena dia kan membantu mendorong si janin untuk keluar. Nah, setelah plasenta lahir yang seperti yang Kak Fitri bilang tadi itu ergometrin yang paling cocok untuk mencegah perdarahannya. Biasanya sekali nemuin suprostol tuh biasanya dikasihkan. Lebih bagus seperti itu. kalau kurang. Baik, berarti demikian ya dok. Terima kasih. Kita break dulu ya dok, kopi susu. Kalau di hotel ini sudah ini dulu ya. Oke, kami persilahkan kepada ibu-ibu mana yang mau break dulu, kamar mandi atau toilet atau gimana. Kita lanjutkan sesudah 5 menit atau 10 menit ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Di Babi Kasir yuk.